Bisa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak dan salam sehat selalu. Dan saya minta maaf pada anak-anak untuk minggu kemarin saya berhubung saya Bu Guru baru sakit, kemarin 2 pertemuan lewat WA ya. Alhamdulillah ini sudah sehat ya. Doakan Bu Guru selalu sehat ya. Anak juga saya doakan semoga selalu sehat juga. Untuk hari ini berhubung PAS sudah semakin dekat, ini masih ada materi 1 bab yang kemarin anak-anak lewat WA itu sudah 2 KD ya, KD bagian A dan KD bagian B tentang tanggapan. Jadi mengkritik dan memuji. Jadi semua hasil karya itu pasti mempunyai kelebihan dan kekurangan. Jadi kalau baik itu kita puji, kalau ada kekurangan ya kita kritik semuanya ya. Kayak itu hasil karya, kemudian seni ya, hasil karya seni, keterampilan, ya. Kemudian cerpen itu. Coba disiapkan buku paket, LKS, buku catatan. Dan anak-anak sebelum saya mulai, tadi sudah panjang lebar ya diberi nasihat oleh Bu Ida, tolong diperhatikan dan diterapkan. Jadi kalau anak-anak itu nasihat ya, itu hal yang sangat bagus ya kita laksanakan ya. Jadi yang positif itu harus kita laksanakan, kita terapkan ya. Jadi itu untuk kebaikan anak-anak sendiri. Jadi adanya Bu Guru, Pak Guru memberi nasihat itu adalah karena sayang pada anak-anak. Ya, sayang pada anak-anak. Coba kalau anak-anak tidak sayang, Bu Guru tidak sayang pada anak-anak, tidak akan memberi nasihat atau saran atau masukan. Ya. Ini. Jadi karena Bu Guru, Pak Guru ini masih sayang pada anak-anak, jadi banyak memberi masukan ya, banyak memberi masukan atau nasihat-nasihat. Untuk tugas kemarin yang uji kompetensi tentang cerpen itu masih banyak yang salah itu ya, banyak nilainya yang masih banyak yang di bawah KKM. Tolong kalau menjawab pertanyaan itu dipahami ya, dipahami. Jadi tidak asal memilih ya. Kemarin halaman 50 ya. Halaman 50 atau 42? Oleh karena masa lalu tokoh dikisahkan sekarang, maka cerita itu menggunakan alur apa? Jadi alur mundur itu sama dengan alur sorot balik. Ya, maka yang betul itu C, ya bukan do ya. Tapi C, sorot balik, alur mundur. Jadi masa lalu itu dikisahkan, ya, dikisahkan sekarang. Misalkan bulan Maret ya diceritakan pada bulan Januari ya mundur ya, gitu. Maka sorot balik. Jadi untuk alur mundur itu sama dengan alur sorot balik. Bahasa Inggrisnya adalah flashback ya, flashback. Gitu. Nomor 2, menulis cerpen dari peristiwa yang dialami sendiri menggunakan sudut pandang titik-titik. Jadi menggunakan sudut pandang orang pertama, kedua, orang ketiga, atau orang keempat. Nomor 2. Orang pertama. Orang pertama. Ya, jadi menulis cerpen dari peristiwa yang dialami sendiri menggunakan sudut pandang orang pertama. Orang pertama itu siapa saja? Aku. Menggunakan kata ganti aku, Ya. sayang, ya, kami, ya, hamba, beta itu termasuk sudut pandang orang pertama. Maaf ya anak-anak, ini baru ada perbaikan gedung.
Jadi agak ini suaranya agak terganggu. Coba anak-anak bisa dilihat buku paket, buku LKS. Buku LKS halaman 48 ya kemarin. Ya. Jadi dalam suatu forum lisan atau tulisan itu ya bab 4 memberi tanggapan dengan santun. Jadi anak-anak boleh ya memberi tanggapan tentang hasil karya atau berupa karya seni, lukisan itu bisa kita tanggapi. Itu adalah memberi tanggapan. Jadi kalau anak memberi tanggapan itu harus santun, ya, harus santun. Dalam suatu forum lisan atau tulisan, baik itu ilmiah maupun non ilmiah, tentu kamu dapat memberikan tanggapan yang berisi kritik dan pujian. Alasan yang diungkapkan dalam kritik haruslah bersifat membangun dan bukan menjatuhkan. Jadi kalau anak-anak mengkritik itu tidak boleh menjatuhkan, tapi harus membangun, ya, membangun. Pujian dapat berupa penghargaan atau sanjungan. Lalu apa teks tanggapan dan untuk apa teks tanggapan dibuat? Kalau memuji ya tidak boleh berlebihan, ya, tidak boleh berlebihan. Di dalam teks tanggapan terdapat pula penilaian berupa kritik dan pujian. Jadi di dalam tanggapan itu ada dua bentuk, ya, dua bentuk tanggapan berupa kritik dan pujian, ya, kritik dan pujian. Penilaian yang dilakukan haruslah objektif, ya, jadi apa adanya. Jadi kalau anak menanggapi, mengkritik, memuji itu objektif sifatnya, ya, apa adanya. Sopan, ya, menggunakan bahasa yang sopan, tidak menyakitkan orang yang mencipta karya, ya, jadi tidak boleh, ya, harus sopan. Jadi menurut saya lukisan itu jangan tidak bagus ya, misalkan kurang bagus, ya, itu lebih halus. Logis itu masuk akal, jelas, ya. Itu ya. Jadi supaya lebih jelasnya mengenai tanggapan, mari kita simak baik-baik materi pada bab ini. Anak-anak bisa dibuka halaman 48 LKS. Kemarin sudah ya yang A dan B. Saya ulangi, untuk A itu mengidentifikasi informasi teks tanggapan. Anak-anak harus bisa mengidentifikasi, ya, mencari ciri-cirinya. Mengidentifikasi informasi teks tanggapan ini ada dua hal yang perlu kita perhatikan atau kita pelajari. Pertama adalah mengenal teks tanggapan. Apa toh pengertian tanggapan itu? Ya, jadi anak-anak untuk mengenal teks tanggapan harus tahu apa itu pengertian tanggapan. Tanggapan adalah pendapat maupun reaksi seseorang setelah melihat, mendengar, dan merasakan sesuatu. Itu adalah pengertian tanggapan. Jadi pendapat atau reaksi seseorang setelah melihat, mendengar, ya, dan merasakan sesuatu. Misalkan melihat sepak bola, anak-anak bisa menanggapi permainan sepak bola. Mendengar musik, anak-anak bisa menanggapi. Atau pembacaan puisi, pembacaan cerpen, itu mendengar. Merasakan sesuatu, misalkan ibumu membuat kue, misalkan membuat kue bolu, misalkan. Nah, kamu rasakan, pasti kamu bisa menanggapi. Ya. Oh ini Bu, bolunya ini kurang manis. Nah, ini kan ya sebenarnya sudah enak Bu, tapi kurang manis, ya, itu. Itu namanya menanggapi. Kadang-kadang menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu teks tanggapan itu adalah kecaman atau tanggapan. Kadang-kadang disertai uraian dan pertimbangan baik buruk terhadap suatu hasil karya, pendapat dan sebagainya. Itu menurut KBBI. Apa tahu tujuan teks tanggapan? Untuk memberikan penilaian tentang kelebihan dan kekurangan dari sebuah teks yang juga disertai dengan saran. Ya. Jadi tujuannya apa anak-anak menanggapi itu? Jadi memberikan penilaian tentang kelebihan dan kekurangan. Semua itu pasti ada kelebihan dan kekurangan. Misalnya lukisan, ya, lukisan itu kamu tanggapi apa kelebihannya, apa kekurangannya, ya, itu.
yang juga disertai dengan saran, ya, masukan. Ya. Jadi anak-anak tidak hanya mengkritik saja, tapi memberi saran. Ya. Alangkah baiknya objek yang digunakan itu itu lebih cukup sederhana. Coba diganti objek yang lain, misalkan. Ya, itu. Penilaian yang dilakukan harus objektif, ya, objektif, sopan, logis, dan jelas. Jadi anak-anak kalau menanggapi itu harus objektif, apa adanya, ya, jangan bohong, ya, tidak boleh direkayasa. Ya, oh ini hasil karya saudara saya, tak nilai bagus, tidak boleh. Jadi harus objektif. Yang kedua harus sopan, ya, sopan. Ya, kalimatnya itu sebenarnya sama, tapi rasanya itu kadang penerimaannya itu kalau bisa berbeda. Ya. Misalkan menurut saya lukisan itu kurang bagus. Ya. Menurut saya lukisan itu tidak bagus. Halus mana? Halus mana? Kurang bagus. Ya, menurut saya lukisan itu kurang bagus, warnanya kurang kontras misalkan, ya itu. Jadi sama-sama mengungkapkan, tapi harus menggunakan kalimat yang berbeda, ya itu. Jadi kalau misalkan tidak bagus ini kan kayak merasa sakit hati ya yang dinilai itu. Logis, masuk akal, ya, logis, ya, dan jelas, ya, itu tujuannya menanggapi. Fungsi teks tanggapan, apa toh fungsinya teks tanggapan itu? Ya, fungsinya untuk menganalisis, dan memperbaiki atau merevisi suatu karya, pendapat dan sebagainya. Ya, jadi untuk menganalisis, memperbaiki, ya, atau merevisi. Misalkan hasil karya anak-anak kalau dikritik, ditanggapi itu kan nanti apa? Kayak misalkan anak-anak membuat laporan, kemudian saya komen, ya. Ya. Jadi saya revisi. Itu kan anak-anak bisa memperbaiki, ya. Bisa merevisi, ya. Jadi menganalisis, merevisi, memperbaiki suatu karya, ya, pendapat dan sebagainya. Itu fungsi teks tanggapan. Kemudian sampai di sini ada pertanyaan untuk pengenalan tanggapan. Kemudian mengidentifikasi teks tanggapan. Ini hanya mengulang saja. Anak-anak mungkin sudah dipelajari ya. Mengidentifikasi teks tanggapan itu pertama adalah membaca teks secara keseluruhan. Jadi anak-anak harus dibaca ya teksnya secara keseluruhan. Membaca isi teks, ya, memahami isi teks. Ya. Jadi dibaca dulu, kemudian dipahami isi teksnya. Yang C, memahami ciri khas baik struktur maupun kaidah kebahasaan dari teks tanggapan. Jadi dipahami ciri khasnya, ya, ciri khasnya baik struktur atau kaidah kebahasaannya itu dipahami. Kemudian yang D, melengkapi kekurangan dalam teks tanggapan dengan memadukan setiap bagian struktur teks dan memperbaiki kaidah kebahasaan teks tanggapan. Jadi anak-anak untuk langkah yang terakhir ini adalah melengkapi kekurangan. Ya. Jadi kurang apa, strukturnya sudah bagus, apa lengkap atau belum, kaidah kebahasaannya itu ya direvisi atau dianalisis ya gitu. Itu mengidentifikasi. Jadi kalau anak-anak mengidentifikasi tanggapan itu membaca teks keseluruhan, kemudian memahami isinya, kemudian memahami ciri-cirinya baik strukturnya maupun kaidahnya, yang terakhir adalah melengkapi kekurangan dalam teks tanggapan. Dan dengan memadukan setiap bagian struktur dan teks ya, dan memperbaiki kaidah kebahasaan. Itu yang A. Kemudian yang B, menyimpulkan informasi isi teks tanggapan. Untuk menyimpulkan itu ada dua, ya. Ada dua yang perlu kita pelajari. Satu, menanggapi isi teks tanggapan.
Yang kedua, menyimpulkan isi teks tanggapan. Untuk menanggapi isi tanggapan itu langkahnya pertama membaca teks secara keseluruhan, ya, membaca teks secara keseluruhan. B, mengidentifikasi informasi dalam teks, ya, diidentifikasi. Informasi apa dalam teks itu, ya, ditulis, ya. Kemudian yang C, menanggapi teks dengan kritikan dan pujian, ya. Jadi anak-anak baru menanggapi, ya. Menanggapi teks dengan kritikan atau pujian. Kalau mengkritik mestinya ya menilai kekurangannya. Kalau memuji itu ya menilai kelebihannya. Ya, itu. Kemudian menyimpulkan isi teks tanggapan. Menyimpulkan isi teks tanggapan itu ada 3 hal yang perlu kita lakukan atau kita analisis. Ya. Yang perlu kita ketahui adalah A, kesimpulan berupa hasil analisis dari paragraf yang sudah dibaca. Ya. Jadi kesimpulan berupa hasil analisis dari paragraf yang sudah dibaca. B, kesimpulan menggambarkan isi dari paragraf. Jadi kalau anak-anak membuat kesimpulan, isi teks tanggapan itu kesimpulan itu harus berupa hasil analisis dari paragraf yang sudah dibaca. Jadi hasil analisis, jangan ditulis, ya, tapi hasil analisis. Mestinya ya menggunakan kalimat sendiri, ya, menggunakan kalimat sendiri. Kesimpulan menggambarkan isi dari paragraf. Jadi kesimpulan itu harus menggambarkan keseluruhan isi paragraf. Ya, itu. Kemudian kesimpulan hanya berisi hal-hal yang berada di paragraf. Jadi anak-anak kalau membuat kesimpulan itu hanya apa isinya itu hanya hal-hal yang berada di paragraf. Gitu. Jangan menanggapi hal lain atau jangan memberi kesimpulan dari luar paragraf itu. Jadi hanya di dalam paragraf itu. Kalau menyimpulkan itu langkahnya bagaimana? Langkahnya apa saja? Pertama langkahnya membaca paragraf. Membaca seluruh isi paragraf untuk mengetahui isi paragraf tersebut. Mestinya anak-anak memahami teksnya, ya. Jadi setiap paragraf itu harus tahu isinya. Ya. Kemudian menentukan kalimat utama, ya, sama kayak meringkas itu. Jadi anak-anak menentukan kalimat utamanya. Kalimat utama setiap paragraf itu dicari. Setiap paragraf itu pasti ada kalimat utamanya. Ya. Jadi kalimat utama itu biasanya berada di awal atau di akhir paragraf. Ya. Kita dapat menyimpulkan isi suatu paragraf dengan menentukan kalimat ya, dengan menentukan kalimat utama. Yang terakhir tinggal membuat kesimpulan. Setelah dibaca semuanya, sudah tahu paragrafnya, isinya tentang apa setiap paragraf itu, kemudian ditentukan kalimat utamanya setiap paragraf. Ya. Dicari kalimat utamanya. Jadi ciri kalimat utama itu berupa apa? Biasanya masih bersifat umum. Yang kedua itu masih memerlukan kalimat penjelas. Yang ketiga biasanya berada di awal atau di akhir paragraf. Itu. Kalau berada di akhir paragraf biasanya berupa penegasan ulang atau berupa kesimpulan. Gitu. Kemudian yang langkah terakhir yang C adalah membuat kesimpulan. Kesimpulan dibuat dengan menyusun kalimat dengan baik agar dapat menjadi sebuah kesimpulan yang benar. Jadi tidak asal membuat kalimat, jadi dibuat kalimat yang baik, ya, sehingga bisa apa? Menjadi sebuah kesimpulan yang benar, ya, sesuai dengan teks tanggapan yang disimpulkan. Sampai di sini ada pertanyaan, gitu ya. Jadi anak-anak harus bisa menyimpulkan teks tanggapan, ya, itu. Jadi kalau anak-anak akan menyimpulkan itu dipahami, apa, dianalisis setiap paragrafnya.
kemudian ditentukan kalimat utamanya. Ya. Yang terakhir tinggal membuat kesimpulan. Sekarang yang C, menelaah struktur dan kebahasan teks tanggapan. Jadi setiap teks itu punya strukturnya, ya, punya strukturnya. Apa toh struktur teks tanggapan itu? Apa saja bagian teksnya? Itu anak-anak harus tahu. Yang A dan B kemarin untuk apa materi kemarin saya sampaikan lewat WA. Jadi anak-anak ini bagian C. Jadi untuk materi PAS ini sampai bab ini ya, bab 4 ya. Jadi sampai ya, bab 4 ya. Bab 4 nanti untuk materi bab 1 sampai bab 4 itu sebagai materi PAS, dipelajari semua. Yang sudah dijelaskan Bu Guru dipelajari. Kemarin teks laporan, ya, melaporkan hasil percobaan, kemudian teks pidato persuasif, kemudian teks cerita pendek, kemudian teks tanggapan atau memberi tanggapan dengan santun, gitu. Sekarang yang C. Dah. Allah. Kita mau boleh. Wow. Oke. Jangan ngisi lah balik deh. Jadi strukturnya ada 3 bagian. Pertama adalah konteks. Konteks itu berisi tentang gambaran umum yang dipaparkan oleh penulis mengenai konflik yang ada dalam teks. Seperti apa yang ditanggapi di dalam teks. Jadi gambaran umum yang dipaparkan oleh penulis mengenai konflik yang ada dalam teks. Seperti apa yang ditanggapi, di mana dan kapan peristiwa itu terjadi. Itu ya, jadi konteks. Bagian A itu konteks. Ya.
Kemudian yang B itu deskripsi. Deskripsi itu isinya tentang penjabaran informasi atau pernyataan yang dapat mendukung maupun melemahkan suatu pendapat yang telah dikemukakan sebelumnya. Itu berisi penjelasan informasi atau pernyataan. Ya. Itu deskripsi. Kemudian penilaian. Itu struktur terakhir teks tanggapan kritis yang berisi mengenai apa yang kita pikirkan tentang sesuatu itu. Bagian terakhir, penilaian. Jadi struktur terakhir teks tanggapan kritis yang berisi mengenai apa yang kita pikirkan tentang sesuatu itu. Jadi penilaiannya, ya, bagian penilaian itu bagian akhir. Itu apa? Untuk strukturnya. Jadi bagian awal itu tentang gambaran umum yang dipaparkan. Kemudian deskripsi bagian 2 itu berisi penjabaran informasi. Kemudian yang terakhir penilaian itu berisi struktur terakhir ini teks tanggapan kita yang berisi mengenai apa yang kita pikirkan tentang sesuatu itu. Itu untuk apa? Strukturnya. Ada pertanyaan? Jadi anak-anak harus bisa menganalisis dari segi struktur, ya, struktur teks. Jadi nanti ada misalkan Bu Guru memberi teks atau mungkin di dalam ujian nanti ada teks tanggapan, disuruh menentukan strukturnya, mana bagian konteksnya, mana bagian deskripsinya, mana bagian penilaiannya. Nah, itu anak-anak bisa menunjukkan. Ya. Biasanya konteks itu ya bagian awal. Ya. Kalau cerita cerpen itu bagian orientasi. Ya. Jadi berisi gambaran umum. Ya. Berisi gambaran umum. Kemudian kalau deskripsi itu ya bagian isi, ya, bagian isi. Jadi penjabaran informasi panjang lebar dijelaskan pada bagian deskripsi, ya itu. Kemudian terakhir bagian penilaian, ya, jadi tanggapan kritis. Ya, ini teks tanggapan kritis. Ini berisi mengenai apa yang kita pikirkan tentang sesuatu. Itu bagian akhir. Sampai di sini ada pertanyaan untuk strukturnya. Jadi ada 3 bagian, ya. Jadi ada konteks, deskripsi, penilaian. Ada pertanyaan? Kalau di dalam kalau di KTSP itu adalah memuji dan mengkritik hasil karya. Ya. Sebenarnya sama materinya, cuma apa kalau K13 itu mengacu pada struktur, ya, gitu. Jadi memuji dan mengkritik berbagai karya itu sudah dipelajari pada waktu kurikulum atau apa tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Ya. Pernahkah kalian memberikan penilaian terhadap sebuah karya seni? Apa yang kalian ungkapkan untuk memuji atau mengkritik karya tersebut? Ya. Pada pelajaran ini kita akan belajar menyampaikan kritik atau pujian pasti hasil terhadap karya haruslah objektif, ya, atau berdasarkan fakta-fakta dan tidak memihak, ya, sama, ya, itu. Pengungkapan pujian terhadap kelebihan sebuah karya sebaiknya tidak berlebihan. Jadi kalau anak-anak memuji itu tidak boleh berlebihan dan tidak menjatuhkan karya lain, ya, tidak berlebihan dan tidak menjatuhkan karya lain. Demikian juga dalam menyampaikan kritik terhadap kekurangan yang ada.
Kritik terhadap sebuah karya sebaiknya bersifat membangun. Jadi kalau anak-anak mengkritik itu bersifat membangun, jangan menjatuhkan, ya, tidak menjatuhkan. Tidak sekedar mengemukakan kekurangan yang ada. Kritik sebaiknya disampaikan dengan bahasa yang santun dan komunikatif. Ya, sama kan? Intinya juga sama sebenarnya. Selain itu, kritik perlu juga disertai dengan solusi atau alternatif. Jadi anak-anak kalau mengkritik itu tidak hanya sekedar menunjukkan kekurangannya, tetapi harus bisa memberi saran atau memberi solusi alternatif, ya itu, atau pemecahannya. Itu ya. Jadi kalau anak-anak itu contohnya, kalau anak-anak itu mengungkapkan ini ya, contoh memuji, ya, contoh memuji. Contohnya, misalkan memuji seni lukis ya, atau lukisan, sebuah lukisan. Lukisan bunga pada kain tersebut benar-benar bagus dan menarik, meskipun digambar secara sederhana. Lukisan tersebut dapat menghidupkan kain. Artinya warna kain yang pada dasarnya gelap menjadi cerah dengan kehadiran lukisan bunga tersebut. Hal ini dikarenakan oleh kekontrasan pewarnaan pada lukisan bunga dengan warna lainnya. Ini ada gambar bunga ya, di dalam buku paket itu sebenarnya ada buku gambar bunga, tapi itu gambar bunga itu gambar sepatu ya, bunga sepatu itu loh ya, yang merah itu ya. Nah, gitu. Dan ini dasarnya diberi warna hitam. Itu. Jadi kalau warna merah kan kontras. Di penilaian itu memuji ya. Jadi lukisan bunga pada kain tersebut benar-benar bagus dan menarik. Meskipun digambar secara sederhana. Lukisan tersebut dapat menghidupkan kain. Artinya warna kain yang pada dasarnya gelap menjadi cerah dengan kehadiran lukisan bunga tersebut. Hal ini dikarenakan oleh kekontrasan pewarnaan pada lukisan bunga dengan warna kainnya. Ini contoh memuji. Ya. Kalau contoh mengkritik, ya ini. Satu, lukisan tersebut memang menarik. Nah, jangan langsung dijatuhkan ya. Lukisan tersebut memang menarik. Objek indah jadi lukisan yang bagus. Hal inilah yang menyebabkan lukisan ini terkesan terlalu sederhana. Misalnya bunga sepatu kan sederhana. Coba kalau menggunakan bunga mawar misalkan, kan ini sudah cukup bagus ya. Itu. Terus kritik yang kedua, pengambilan warna bunga yang kurang tegas. Hal ini membuat penikmat seni berpikir seakan pelukis kurang antusias dalam melukis. Ya, jadi warnanya itu kurang tegas, kurang cerah. Jadi ini menunjukkan bahwa pelukis itu kurang antusias ya dalam melukis. Karena pencoretan warna pada hasil karya dapat mengekspresikan perasaan. Ya, itu. Jadi warna hasil karya itu menunjukkan ekspresi ya, ekspresi perasaan si pelukis. Ya, itu contoh cara memberi pujian dan kritikan. Ya, caranya seperti itu, kalimatnya. Ya, bahasanya ya itu contoh memuji dan mengkritik. Ini materi untuk memuji dan mengkritik pada zaman kurikulum KTSP sudah ada materi tentang teks tanggapan ya itu. Nah, untuk K13 ini diperbarui menjadi struktur teks tanggapan. Jadi struktur teks tanggapan itu kalau di KTSP tidak ada strukturnya. Tetapi kalau di dalam K13 ini ada strukturnya. Karena semua
Materi itu mengacu pada struktur ya. Teksnya itu mengacu pada struktur. Jadi kalau struktur teks tanggapan itu ada 3 bagian, yaitu bagian konteks, bagian deskripsi, dan bagian penilaian. Nanti anak-anak harus bisa menunjukkan mana teks tanggap itu bagian konteksnya, mana bagian deskripsinya, mana bagian penilaiannya. Itu nanti harus bisa menganalisis teks tanggapan berdasarkan belum? Itu ya nanti kalau anak-anak itu keluar ya ujian itu anak struktur teks tanggapan itu apa saja, anak-anak harus tahu menunjukkan bagian-bagiannya ya itu. Nanti kan ada biasanya nanti ada ilustrasi teks tanggapan. Misalkan disuruh mana teks atau ilustrasi tersebut yang merupakan bagian konteks. Nah, bagian konteks itu isinya apa? Ya berisi gambaran umum ya, bagian awal ya teks ya berupa gambaran umum. Jadi itu nanti merupakan bagian konteks. Kalau bagian isi ya bagian deskripsi ya. Kalau bagian akhir itu bagian penilaian itu. Itu ya untuk strukturnya. Sampai di sini ada pertanyaan? Untuk teks tanggapan? Nggak usah malu kalau bertanya. Biasanya nanti ada seni ada bentuk lukisan atau mungkin bentuk karya seni itu nanti disuruh menanggapi ya itu. Jadi berbagai karya seni, hasil karya. Jadi semua hasil karya itu pasti mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kalau kelebihan kita puji, kita memberi pujian. Kalau ada kekurangan hasil karya itu kita mengkritik. Ya, itu. Kalau memuji tidak boleh berlebihan, ya, tidak boleh menjatuhkan. Itu. Demikian juga mengkritik, ya, mengkritik itu tidak boleh menjatuhkan. Ya, harus bisa memberi solusi, memberi saran, memberi pemecahannya. Oh, seperti tadi ya, sebaiknya atau objek yang digunakan itu cukup sederhana. Coba kalau menggunakan objek yang lain, ini kan memberi solusi, ya. Memberi saran. Atau mungkin warnanya ya. Jadi warnanya itu kurang tegas. Ya. Pengambilan warna bunga yang kurang tegas. Hal ini membuat penikmat seni berpikir seakan pelukis kurang antusias dalam melukis. Karena pencoretan warna pada hasil karya dapat mengekspresikan perasaan. Mungkin ya bisa pengaruh juga ya ekspresi atau perasaan pelukis itu dalam mewarnai satu lukisan. Kalau tidak ada langsung saja yang kedua adalah aspek kebahasaan teks tanggapan. Sekarang kaidah kebahasaan atau aspek kebahasaan digunakan dalam struktur teks tanggapan itu apa saja? Yang pertama adalah menggunakan kalimat aktif. Ya. Jadi di dalam teks tanggapan ini pertama ini biasanya menggunakan kalimat aktif. Apakah kalimat aktif itu siapa yang bisa menjawab? Siapa yang bisa menjelaskan kalimat aktif itu apa? Kalimat aktif
Apa? Siapa yang bisa menjelaskan kalimat aktif? Mbak Nabila, sana 9A. Jelaskan kalimat aktif. Riwanto apa Riwanto? Kalimat aktif itu apa? Kalimat aktif adalah kalimat yang subjeknya melakukan suatu apa? Perbuatan atau pekerjaan. Misalkan Riwanto sedang mengikuti pelajaran materi bahasa Indonesia atau mapel bahasa Indonesia. Nah, ini kan melakukan ya, suatu perbuatan. Jadi kalimat yang subjeknya melakukan pekerjaan atau melakukan perbuatan itu kalimat aktif. Karena menilai kan, ya, memuji, mengkritik. Ya. Menurut saya lukisan itu sudah bagus. Hanya saja pengambilan objek masih sederhana misalnya. Yang kedua terdapat kata tugas. Jadi terdapat kata tugas. Contohnya apa saja kata tugas? Apa Wibowo kata tugasnya? Contoh kata tugas. Jadi di dalam teks tanggapan itu terdapat kata tugas. Seperti dengan, telah, dan, tetapi. Nah, itu termasuk kata tugas.
Itu untuk aspek kebahasaan teks tanggapan. Jadi pertama itu terdapat kalimat aktif. Ya. Jadi kalimat aktif itu ya kalimat yang subjeknya melakukan suatu pekerjaan atau perbuatan. Kemudian di dalam teks tanggapan itu terdapat kata tugas. Ya. Jadi kata tugas di dalam bahasa Indonesia itu banyak sekali. Ya. Jadi ada kata dengan, telah, tetapi, ketika, ya, akan, ya, dengan, ya, dan sebagainya. Yang C, terdapat bahasa deskripsi. Ya. Jadi satu kaidah upaya pengolahan data menjadi sesuatu yang dapat diutarakan secara jelas dan tepat dengan tujuan agar dapat dimengerti oleh orang yang tidak langsung mengenalnya, ya, mengalaminya sendiri, ya, gitu. Jadi terdapat bahasa deskripsi. Yang keempat, menggunakan bahasa penilaian. Ya, merupakan penilaian terhadap teks yang berupa kritik atau pujian. Jadi itu bahasa penilaian karena kita memuji, ya, mengkritik, menanggapi, ya. Jadi menanggapi itu kan ada dua, ya, memuji dan mengkritik. Ya. Jadi menggunakan bahasa penilaian. Menurut saya cerpen itu kurang bagus ya, karena bahasanya sulit dipahami misalkan, atau diksinya kurang menarik misalkan. Nah itu menanggapi. Maka di dalam teks tanggapan itu menggunakan bahasa penilaian, ya, bahasa penilaian. Kemudian yang kelima, di dalam teks tanggapan itu terdapat konjungsi, ya, atau kata penghubung. Kata penghubung atau konjungsi di dalam bahasa Indonesia itu juga banyak, ya. Anak-anak bisa menggunakan. Jadi supaya kalimatnya itu efektif, anak-anak bisa menambahkan konjungsi, ya, atau kata hubung. Kata hubung ya oleh karena itu, ya, ada dan, agar, ya, meskipun, walaupun, ya, tetapi, dan sebagainya. Itu kata penghubung. Itu untuk aspek kebahasaannya, nanti anak-anak harus bisa menelaah atau menganalisis struktur dan kebahasaan teks tanggapan. Ya, jadi strukturnya ada 3 bagian, kemudian aspek kebahasaannya ada 5. Ya, jadi ada kalimat aktifnya, ada menggunakan kata tugas, menggunakan bahasa deskripsi, menggunakan bahasa penilaian, menggunakan konjungsi atau kata penghubung. Itu. Sampai di sini ada pertanyaan? Sudah jelas belum? Tolong dipoto, Pak. Pak, tolong dipoto. Ada pertanyaan sampai di sini? Jadi ada strukturnya, ada kaidah kebahasaannya. Jadi tidak, materi ini tidak hanya sekarang, ya, bukan materi baru sebenarnya, ya. Ini pada waktu kita menggunakan TSP itu juga sudah ada materi memuji dan mengkritik atau memberi tanggapan. Itu. Jadi sudah ada sejak kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Hanya ini istilahnya diganti, ya. Kalau dulu hanya memuji dan mengkritik hasil karya. Kalau sekarang adalah memberi tanggapan.
Jadi teks atau apa teks tanggapan. Teks tanggapan kritis biasanya ya. Kemudian ada teks deskripsi, ada teks eksposisi, ada teks laporan percobaan, ada teks diskusi, ada teks pidato. Itu semua sudah dipelajari waktu KTSP juga, ya. Ini sebenarnya bukan materi baru. Itu. Jadi hanya diubah istilahnya saja. Intinya itu sama. Ya. Itu. Jadi waktu teks cerpen, ya, teks puisi, ini waktu KTSP juga sudah kita pelajari. Jadi bukan hal baru. Kalau tidak ada, bisa dilanjutkan. Waktunya masih enggak, Pak? Bisa aja materinya. Itu ya, jadi anak-anak kalau mau menanggapi itu berupa bentuknya bisa berupa memuji dan mengkritik, ya. Jadi bentuknya ada dua tanggapan. Siswanya ya, anak didiknya kalau misalnya menjawab pertanyaan yang benar itu memuji. Wah, pintar sekali. Wah, pandai. Wah, bagus ya. Itu juga termasuk pujian. Jadi anak-anak di dalam memuji tidak boleh berlebihan, ya, tidak menjatuhkan. Mengkritik juga sama, ya, tidak boleh menjatuhkan, ya. Harus menggunakan bahasa yang sopan. Itu. Jadi harus bisa memberi solusi atau saran atau pemecahannya. Tidak asal mengkritik saja. Jangan wah lukisan itu menurut saya tidak bagus, ya, titik, ya itu bukan begitu mengkritik, ya. Jadi harus diberi solusi, ya, diberi pemecahannya. Menurut saya lukisan itu kurang bagus, ya, karena ya pembayaran warna kurang kontras, ya. Alangkah baiknya, ya, atau coba kalau diberi warna yang kontras, itu akan lebih menarik bagi penikmat seni atau lukisan. Jadi tidak hanya mengkritik saja, ya, tapi harus bisa memberi solusi. Ada pertanyaan? Coba anak-anak kalau mengerjakan tugas itu saya harapkan harus sungguh-sungguh. Dan ini banyak anak-anak yang belum mengumpulkan tugasnya. Jadi nanti atau besok pagi itu jadwalnya kelas 9 pembagian tugas itu tugasnya yang belum sudah saya tulis di situ. Ya, nanti jangan dibuang, dibaca dulu komen dari Bapak Ibu guru. Ya. Misalkan sudah saya tulisi untuk tugas 13, 14, 15 nilainya masih kosong. Harap segera melengkapi atau segera mengerjakan dan mengumpulkan. Ya. Itu tolong nanti kalau dibagi dilihat atau dibaca.
ya, komen dari Bapak Ibu guru apa, itu ditindaklanjuti. Kalau sudah beres, sudah semua sudah lengkap, tidak saya beri komen, ya, itu. Tapi yang saya beri komen yang belum lengkap, ya, tugasnya. Masa tugas sejak setelah PTS sampai sekarang itu ada yang kosong, itu ada itu, ya, belum mengumpulkan sama sekali. Padahal nilaimu itu juga dari daring, ya, ayo dikerjakan, dicicil, ya. Jadi anak-anak jangan mengandalkan dari belas kasihan Bapak Ibu guru. Kalau bisa itu ya harus nilainya itu dari hasil jerih payahmu sendiri. Nilai itu yang menentukan bukan Bapak Ibu guru, tapi anak-anak sendiri, ya. Kalau anak-anak itu nilai daringnya kosong, ya nanti rata-ratanya juga rendah. Tapi kalau nanti nilai tugasmu, nilai daringmu itu isi semua, ya, isi semua, nanti di rata-rata kebetulan nilainya bagus, rata-ratanya otomatis juga tinggi. Jadi kalau nanti nilai PAS-mu itu kebetulan rendah, bisa mengangkat nilai rapot, gitu. Seperti PTS kemarin. Itu, ya. Jadi kalau ada anak yang rajin mengumpulkan dan nilai bagus, pasti nilai rapotnya bagus karena bisa mengangkat nilai rapot. Itu. Jadi nilai daring ini juga sangat penting. Harus diperhatikan. Ya, harus kamu kerjakan. Ya, jangan bermalas-malasan untuk mengerjakan tugas daring. Karena PJJ ya ini nilaimu hanya berasal dari daring ini. Ya, tidak ada nilai lain. Kalau pertemuan ada nilai macam-macam. Itu, ya, maju, misal kelompok, diskusi, atau maju, pidato, ya, dan lain-lain. Ya. Itu bisa Bu Guru, Bapak Ibu Guru bisa mengambil beberapa nilai kalau tatap muka. Tapi kalau jarak jauh kan terbatas. Bisanya hanya memberi nilai tugas daring, maka harus dikerjakan. Apalagi anak-anak kelas 9, ya, kelas 9. Dan nilai semester 5 itu juga digunakan untuk mendaftar. Ya, ayo diusahakan, ya, dikumpulkan. Jangan diam saja, ya, digunakan waktunya sebaik-baiknya. Ya, jadi meskipun ini jarak jauh, itu waktunya digunakan sebaik-baiknya. Jangan hanya menggugurkan tugas saja, asal ikut, ya, gitu. Jadi ya harus ada direalisasikan, ya, tugas itu. Ya, dalam bentuk tugas, ya, dikirim, ya, dinilai Bapak Ibu guru, nanti di rata-rata dan ditambahkan nilai ujian. Nanti bisa mengangkat nilai rapot. Nah, kalau nilai daringmu kosong semua, nilai ujian PAS-mu ya juga rendah, nilainya dari mana? Ya. Nanti otomatis nilai rapotmu juga rendah. Itu. Ya, jadi itu yang belum mengerjakan itu saya tulisi, ya, sudah saya beri tulisan, ya, saya tulis nilai tugas 14 nilainya masih kosong, atau nilai 13 dan tugas 13 dan 14 nilai masih kosong. Itu kalau ada komen seperti itu nanti segera ditindaklanjuti, minggu depannya bisa dikumpulkan. Jadi anak-anak itu yang mengumpulkan tugas kemarin-kemarin itu juga saya hargai, saya nilai, ya. Saya nilai, ya. Itu. Saya masukkan juga. Coba kalau nanti anak-anak sudah mengumpulkan nilai susulan itu pasti nilainya sudah lengkap. Ya, data masukkan. Gitu. Jadi tidak misalkan anak-anak menyusul tugas itu tidak dikoreksi Bu Guru itu tidak, ya, tetap saya koreksi. Ya, tetap saya masukkan daftar nilai. Gitu. Jadi sekali lagi anak-anak yang belum mengumpulkan tugasnya segera mengumpulkan. Apalagi ini sudah mendekati
semesteran ya, ujian semesteran ya, penilaian akhir semester sudah semakin dekat. Tugas-tugas yang belum lengkap segera dilengkapi karena nanti akan dirata-rata oleh Bapak Ibu guru ya. Jadi nanti itu sangat menolong nilai rapotmu. Tuh, sanggup? Siap? Yang belum lengkap apa perlu dibacakan Bu Guru? Ya, besok pagi saya bacakan. Ya. Jadi jangan enak-enak kamu hanya apa tidur ya, main ya. Sama seperti di sekolah juga kamu itu, hanya kamu sekolah di rumah jarak jauh ya. Tetap tugas juga harus dikerjakan. Itu untuk materi selanjutnya besok dipelajari bagian D, mengungkapkan teks tanggapan secara lisan dan tulis ya. Karena waktunya sudah habis, hari ini tidak ada tugas. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jam 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan aja pembelajarannya ya, langsung aja meningkat waktu. Saya akan meneruskan pembelajaran atau penjelasan yang kemarin. Tolong dibuka modulnya halaman 43. Ya. Halaman 43. Modul halaman 43 ya. Saya disimak ya. Di atas bisa kalian lihat tentang perbandingan demokrasi Pancasila, demokrasi liberal, dan demokrasi sosialis. Perbandingan demokrasi Pancasila, liberal, dan sosialis. Bisa dibaca langsung, itu sudah dirinci dalam kolom-kolom yang insya Allah mudah untuk dipahami. Langsung saja untuk berikutnya. Bisa digarisbawahi, itu ada poin-poin yang penting. Ya. Bawah kotak-kotak itu ada peran rakyat dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Ya. Peran rakyat. Ya. Jadi wujudnya apa? Ya. Kedaulatan di tangan rakyat. Ya. Rakyat berperan serta dalam tata pemerintahan. Ya. Pelaksanaan pemerintahan. Ya. Wujudnya apa? Ya. Ada 5 bentuk
peran ya, rakyat dalam pelaksanaan demokrasi. Yang pertama yaitu pengisian keanggotaan MPR. Garis bawahi pengisian keanggotaan MPR saja, nggak usah panjang-panjang. Ya. Pengisian keanggotaan DPR. Sini garis bawah yang saya tunjuk aja ya, biar nggak terlalu panjang. Itu kata kuncinya. Yang pertama pengisian keanggotaan MPR, pengisian keanggotaan DPR, pengisian keanggotaan DPD, pemilihan presiden dan wakil presiden, dan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Ya. Sedikit saya jelaskan tentang pengisian keanggotaan MPR. Ya. MPR ini dipilih melalui pemilu. Ya. Tapi di dalam proses pemilu di sana tidak ada istilahnya yang berjudul anggota MPR gitu. Artinya anggota MPR itu berasal dari anggota DPR dan DPD. Ya, anggota DPR dan DPD. Maka kalau dalam proses pemilu ya, ini memilih anggota DPR pusat ya dan DPD, maka berarti dia telah memilih anggota MPR. Ya. Jadi sekali lagi diingat garis bawahi, anggota MPR terdiri dari anggota DPR dan DPD. Ya. Anggota DPR dan anggota DPD. Ini menjadi anggota MPR. Maka DPR ini sekaligus anggota MPR. Ya. Tapi kalau DPD tidak menjadi anggota DPR, tidak menjadi anggota DPR tapi langsung menjadi anggota DPR provinsi, kemudian DPR kabupaten atau kota. Ya. Ini pengisian anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten atau kota. Kemudian pengisian anggota DPD. Jadi kalau pas pemilu kayak kemarin itu, ya rakyat yang sudah memiliki hak pilih datang ke TPS, di sana akan mendapatkan beberapa gambar pilihan. Ya, ada DPR pusat, DPR provinsi, ya, DPR kabupaten atau kota. Ya. Kemudian kalau tahun kemarin ada presiden dan wakil presiden, ya, juga DPD. Ya, sudah pemilihan DPD. Itu pemilu. Lanjut. Pemilihan umum merupakan putusan dari kedaulatan rakyat. Jadi kedaulatan rakyat ini di Indonesia diwujudkan dalam bentuk pemilihan umum. Yang sudah saya jelaskan tadi, rakyat berperan dalam memilih wakil-wakilnya atau juga presiden dan wakil presidennya. Disitulah pentingnya kita memahami orang-orang yang akan kita serai amanah menjadi wakil kita, yang menjadi pemimpin kita, untuk bisa menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Ya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang pemilu terkait dengan pelaksanaan kedaulatan rakyat dan demokrasi di Indonesia. Ini wujudnya yaitu adanya pemilihan umum yang di Indonesia dilaksanakan tiap 5 tahun sekali. Ya. Di halaman 43, masih halaman 43 ya, di situ ada bawah ada arti penting pemilu. Ya, pemilu merupakan sarana, ini merupakan arti penting atau fungsi pemilu. Yang pertama, mewujudkan cita-cita dan tujuan negara, melaksanakan demokrasi, melaksanakan kedaulatan, dan seterusnya sampai 5. Ya. Seperti biasanya ini ada 5, kalian pilih 3 dari 5 itu yang pendek-pendek untuk dihafal. Ya, ini memang pelajaran PKN itu banyak menghafal, meskipun juga tidak harus persis kalimatnya seperti itu. Ya, minimal tahu isinya ya, karena memang materi yang bersifat hafalan ya, itu ya, berbeda dengan matematika kamu harus banyak latihan nulis. Kalau PKN ini menghafal ya. Bisa dihafal 5 seluruhnya atau mungkin dipilih atau setidaknya yang memahami. Pemilihan umum memiliki asas-asas. Yang pertama ya, insya Allah sudah kita hafal ya, ada Luber Jurdil ya, asas pemilu di Indonesia. Ada
luber, jurdil, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Ya. Asasnya bagus itu ya. Ya, meskipun pelaksananya kadang terjadi pembelokan, penyimpangan ya di sana sini ya. Hampir setiap pemilu pasti ada penyimpangan-penyimpangan ya. Kalau dilihat dari asasnya sudah yang dicanangkan, yang sudah ditetapkan ini yang bagus ya. Langsung artinya rakyat memiliki suaranya secara langsung, hak memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan hati nuraninya ya. Langsung datang ke TPS memberikan hak suaranya ya. Umum ini diberikan kepada semua warga rakyat yang sudah memenuhi syarat ya, diberikan secara umum, bebas memilih ya, tidak ada tekanan, tidak ada pemaksaan ya. Jadi rakyat milih sesuai dengan hati nuraninya. Nah, disitulah dibutuhkan sekali lagi sebuah kejelian ya, kecerdasan dalam memilih ya, karena dibebaskan memilih ya. Dan semua yang dipilih biasanya berlomba-lomba untuk melihatkan sisi-sisi kebaikannya ya. Kadang-kadang yang buruk pun kalau waktu pemilu ditutup-tutupi. Makanya ada saran ketika memilih ya, ini kebetulan kalian juga belum milih tapi perlu mengetahui ya. Ya, biasanya kalau menjelang pemilu semua calon memunculkan dirinya, menampakkan dirinya ya sebagai sosok yang sangat bagus ya. Nah, sangat bagus. Bebas memilih ya. Kemudian rahasia, pilihan rahasia, dijamin rahasia ya, tidak boleh orang lain memaksa untuk mengetahui apa yang dipilihnya. Ya. Jujur ya, ini dalam proses pemilu di sana harus dilaksanakan secara jujur ya, tidak ada manipulasi, tidak ada politik uang ya, tidak ada kecurangan-kecurangan, penyimpangan-penyimpangan ya. Nah, meskipun ini masih sering terjadi ya, di negeri kita masih sering terjadi nih, politik uang, kemudian juga teror ya, pemaksaan untuk pilih calon tertentu, ini masih muncul meskipun juga ini di tempat-tempat tertentu saja itu ya. Jadi ini pelaksanaannya harus jujur ya, sehingga menghasilkan pemimpin wakil yang juga benar-benar jujur. Kemudian adil ya. Setiap pemilih dan peserta pemilu mendapatkan perlakuan sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun ya. Itu lanjut kita lihat di bawahnya. Ada lembaga penjamin nilai demokrasi. Ya. Lembaga penjamin demokrasi di garis bawah itu. Ya. Lembaga penjamin nilai demokrasi. Bawahnya itu ada 5 itu ya. Yang pertama pemerintah yang bertanggung jawab, lembaga perwakilan rakyat, pembentukan organisasi atau partai politik, ya, parpol. Ini penjamin nilai demokrasi. Ya. Pers dan media massa, sistem peradilan yang bebas. Singkat-singkat aja, itu sangat mudah dipahami. Lanjut bawahnya, menurut Muhammad Rusli Karim, seorang yang berjiwa demokrasi memiliki ciri-ciri ya, ciri seseorang yang memiliki jiwa demokrasi. Itu juga sudah disebutkan. Ada 6 itu, kecintaan terhadap keterbukaan, komitmen dan tanggung jawab, kerjasama dan keterhubungan ya, intensif, disposisi resiprositas ya. Disposisi resiprositas itu hubungan timbal balik ya. Dan toleransi. Yaitu tentang demokrasi, kedaulatan dan pemilu ya. Kita lanjutkan halaman 45. Itu soalnya ya, bisa kalian coba ya. Jadi untuk menambah pengetahuannya ya, untuk mengecek seberapa jauh pengetahuannya soal-soal yang ada, meskipun tidak dijadikan tugas yang harus dikumpulkan ya, bisa kalian coba untuk dikerjakan ya. Ya, luangkan waktunya untuk mengerjakan soal-soal itu meskipun ya sesuai dengan jatah waktu, karena saya tahu semua pelajaran ada tugas dan membutuhkan waktu.
karena itu kalian harus pandai-pandai mengatur waktu. Ya. Mengerjakan materi ini, pelajaran ini harus bisa mengatur waktu. Masing-masing diberi porsi untuk bisa mengerjakan tugas-tugas dari Bapak Ibu Guru. Ya. Lanjut perkembangan. Kalau di situ judulnya melaksanakan prinsip-prinsip kedaulatan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45. Ya. Yang pertama kita akan melihat perkembangan demokrasi di negeri Indonesia ya, dari awal kemerdekaan sampai sekarang. Indonesia meskipun Indonesia ini sejak awal menetapkan diri untuk menjalankan demokrasi Pancasila, ya sekali lagi Indonesia ini sejak awal berkomitmen ya ingin menjalankan demokrasi Pancasila, tapi dalam prakteknya, dalam pelaksanaannya ternyata terjadi beberapa kali perubahan demokrasi. Ya. Artinya ada beberapa macam demokrasi yang pernah berlaku di negeri kita. Ya. Jadi saya sudah siapkan ringkasan, nanti mungkin kapan saya share ya ringkasannya. Yang pertama demokrasi parlementer ya, tahun 45 sampai 59 ya. Dilihat ya, yang perlu digarisbawahi di sini halaman 46 ya, 46 ya. Demokrasi parlementer itu disebut juga dengan demokrasi liberal ya. Paragraf atau kalimat pertama paling atas itu ya. Sistem pemerintahan yang dianut ialah demokrasi parlementer, yaitu sistem demokrasi liberal ya. Ya. Demokrasi yang menonjolkan kebebasan ya. Demokrasi parlemen itu kalau sekarang misalnya kayak DPR, perwakilan rakyat ya. Jadi memang bebas, benar-benar muncul kebebasan ya. Tahun 50 ini ditandai dengan berdirinya partai-partai politik yang banyak, kemudian ikut pemilu, bahkan yang cukup mungkin aneh juga atau disebut sebagai sebuah penyimpangan ya. Dalam pemilu itu ikut juga dalam kontes pemilu yaitu Partai Komunis Indonesia. Ya, sebuah partai yang sebenarnya jelas-jelas bertentangan dengan sila pertama, tapi ya ikut pemilu, bahkan menjadi salah satu partai pemenang ya, 4 pemenang besar, 4 partai pemenang ya. Yang pertama Partai Nasional Indonesia PNI, kemudian PNU Partai Nahdlatul Umat ya. Kemudian Partai Masyumi dan Partai Komunis Indonesia. Ini dampak dari adanya demokrasi parlementer ya, sangat bebas. Di samping itu ditandai juga dengan sering bergantinya kabinet. Paragraf kedua ya. Di sana ada kalimat sering bergantinya kabinet ya. Kabinet bahkan ada yang hanya berumur 6 bulan, 1 tahun ya. Ganti kabinet ya. Dari pemilu ya, ini kalau dirunut ya, tahun 55 Indonesia melaksanakan pemilu yang pertama ya, dengan partai yang cukup banyak ya. Menghasilkan konstituante dan DPR. Ya, pelaksanaan pemilunya tanggal 29 September 55 dan 15 Desember tahun 55 ya, 2 kali pemilu. Menghasilkan konstituante. Konstituante itu kalau sekarang anggota MPR yang bertugas membuat undang-undang dasar. Ya, sebagaimana yang kita ketahui pada waktu itu yang berlaku di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar sementara UUDS. Ya. Ya, UUDS. Maka untuk menghilangkan sementara itu dilaksanakan pemilu, memilih anggota MPR atau konstituante untuk menjalankan atau membuat atau merumuskan undang-undang dasar sebagai pengganti undang-undang dasar sementara. Ya. Tapi dalam perjalanannya ya, tahun 55 pemilu, kemudian sidang sampai tahun 59, 4 tahun ya.
undang-undang dasar yang hendak dirumuskan itu tidak terwujud ya karena adanya perbedaan-perbedaan pendapat yang cukup tajam ya. Maka tahun 59 tanggal 5 Juli 59 masih di atas tuh ya. Isi dekret presiden ya. Presiden Soekarno mengeluarkan dekret melihat ya konstituante yang berlarut-larut dalam sidang tidak menghasilkan ya undang-undang dasar, maka Soekarno mengambil sikap yang cepat yaitu mengeluarkan dekret tanggal 5 Juli 59. Ditandai itu ya. 5 Juli 59 isi dekret presiden. Yang pertama pembubaran Badan Konstituante. Konstituante tadi hasil pemilu yang dipilih rakyat tapi oleh Soekarno dibubarkan. Kemudian memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 45 dan tidak berlaku Undang-Undang Dasar sementara. Ya, diingat ya. Yang pertama pembubaran konstituante, memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 45, Undang-Undang Dasar sementara tidak berlaku. Ya. Kemudian pembentukan MPRS. Ya mungkin ini pengganti konstituante. Ya. Konstituannya hasil pemilu dibubarkan, kemudian diganti dengan pembentukan MPRS. Kemudian pembentukan Dewan Pertimbangan Agung DPAS ya sementara. Nah ini demokrasi isi dekret presiden yang mengakhiri demokrasi parlementer dan menandai bergantinya demokrasi dari demokrasi parlementer menjadi demokrasi terpimpin. Ya. Jadi gambaran singkatnya seperti ini. Demokrasi parlementer ini parlemen yang bebas, rakyatnya bebas, pemimpinnya sangat sedikit porsinya. Ya. Pemimpinnya tidak begitu kuat ya, dalam tanda kutipnya. Tapi sebaliknya dalam demokrasi terpimpin ini pemimpinnya yang kuat. Demokrasi yang didominasi oleh pemeran pemimpin itu kalau di ringkas pengertiannya. Ya. Demokrasi yang didominasi oleh peran pemimpin. Ya. Jadi pemimpinnya sangat kuat. Maka yang terjadi adalah penyimpangan itu nanti ya. Pelaksanaan demokrasi terpimpin tahun 59 sampai 66 ini terjadi penyimpangan-penyimpangan. Ya. Bisa dilihat di bawahnya itu ya demokrasi terpimpin. Ada penyimpangan-penyimpangan. Yang pertama, presiden mengangkat anggota MPRS, ya. Termasuk membubarkan konstituante ini sebuah bentuk penyimpangan sebenarnya, karena konstituante ini adalah pilihan rakyat. Posisinya waktu itu konstituante dan presiden, ya. Kalau awal-awal itu kan MPR itu di atas presiden, ya. Lembaga tertinggi negara MPR itu. Presiden lembaga tinggi negara. Ya. Posisinya sebenarnya lebih tinggi MPR, tapi di sini presiden membubarkan konstituante. Dan MPR yang merupakan wakil rakyat yang mestinya dipilih oleh rakyat, tapi diangkat oleh presiden. Ini penyimpangan yang pertama, ya, MPRS. Kemudian pembubaran DPR, ya, ini juga merupakan bentuk penyimpangan. Ini pembubaran DPR hasil pemilu, ya. Dan presiden melakukan penginderaan lembaga negara berdasarkan nak diringkes itu lembaga-lembaga negara berintikan nasakom gitu ya. Jadi lembaga-lembaga negara ya, diisi oleh nasakom itu nasionalisme, agama dan komunisme. Ya. Yang menjadi masalah di sini adalah yang ada komunismenya itu ya, komnya itu ya. Jadi presiden menggabungkan tiga ideologi itu ya, nasionalisme, agama dan komunisme. Ya, nasionalismenya diwakili oleh PNI, agamanya diwakili oleh WNU dan komunisme. Maka di situ disebut penyimpangan karena ada komunismenya itu, penyimpangan terhadap Pancasila, terutama sila pertama. Ya. Itu penyimpangan yang ketiga. Ya, jadi mestinya komunisme tidak masuk, ya, bahkan harusnya tertolak di negeri ini, ya. Tapi diberi kesempatan pemilu bahkan masuk dalam lembaga-lembaga negara. Ya. Kemudian keempat, pengangkatan presiden seumur hidup. Ya. Ini juga penyimpangan karena ditentukan dalam Undang-Undang Dasar 45 itu presiden masa jabatannya adalah 5 tahun. Ya. Lanjut, penyimpangan politik luar negeri, ada politik mercusuar. Ya.
Jadi politik yang condong ya. Yang pertama politik mercusuar itu politik ingin dinilai dunia. Seakan-akan Indonesia ini suatu yang tinggi, yang mencuat gitu ya. Ada pesta olahraga Kanevo. Ya. Kemudian juga politik luar negerinya condong kepada Cina. Ini Soviet itu ya, condong itu. Kemudian Presiden membubarkan Partai Masumi dan Partai Sosial Indonesia. Ya. Ini penyimpangannya. Ya. Dari kondisi itu maka saat itu ya kondisi politiknya semakin panas, makin tidak menentu. Ya. Lebih-lebih setelah adanya G30 SPKI ya, jadi komunis yang oleh presiden dimasukkan dalam lembaga negara ini dalam proses perjalanan berikutnya dia akhirnya menjadi pemberontak ya, ingin mengganti ideologi negara Pancasila menjadi komunis ya, maka terjadilah puncaknya G13 PKI tanggal 30 September tahun 65. Rakyat akhirnya menuntut untuk pembubaran komunis. Maka terjadilah demo ya, yang cukup besar bahkan memakan korban jiwa, dan tuntutannya ada 3 yang dikenal dengan Tritura. Yang pertama bubarkan PKI, bersihkan kabinet dari unsur PKI, turunkan harga dan perbaiki ekonomi. Ya, diberi tanda isi Tritura. Ya, Tritura tuntutan rakyat terhadap kondisi Indonesia yang carut marut pada tahun 65. Lanjut dari demo-demo itu ya, setelah terjadi pemberontakan, demo ya, maka muncullah demokrasi Pancasila halaman 47 ya. 47. Ini nggon film yang mungkin pernah kalian lihat, Pak Karno memberikan amanat, memberikan tugas kepada atau memberikan super semar surat perintah 11 Maret kepada Soeharto untuk mengambil langkah-langkah mengembalikan ketertiban dan keamanan negeri. Ya. Nah, ini demokrasi Pancasila, mulai berlaku demokrasi Pancasila tahun 66 sampai 98. Ya. Intinya demokrasi Pancasila ingin melaksanakan Pancasila secara murni dan konsekuen. Di kalimat kedua, secara murni dan konsekuen, tujuan demokrasi Pancasila yaitu melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar RI secara murni dan konsekuen. Keunggulannya bisa dilihat di bawahnya itu ya, 1, 2, 3, mengutamakan pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat, semangat keluargaan, mengutamakan keselarasan dan keseimbangan, lebih mengutamakan kepentingan dan keselamatan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan. Ini cara demokrasi Pancasila, keunggulannya seperti itu. Kemudian yang terakhir demokrasi Pancasila masa reformasi tahun 98 sampai sekarang. Ini ditandai dengan beberapa hal ya, yang jelas demokrasi era reformasi ini konon ditandai dengan kebebasan ya, kebebasan yang justru melampaui batas ya, bebas. Baik, waktunya sudah habis. Untuk selanjutnya bisa dibaca, tugasnya membaca ya. Tugasnya membaca halaman 48 sampai 50. Ya. Pekan depan pertemuan terakhir semoga selesai. Ya, kita selesaikan materinya. Karena waktunya sudah habis, dibaca halaman 48 sampai 50. Ya, tugasnya membaca halaman 48 50 dibaca benar ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
depannya. Saya tiga suara saya. Silakan. Halo. Kaswa. Wah. Saya dengar. Bilang. Baik, ya, diperhatikan ya. Pak Isa hanya sebentar untuk ngisi PJOK-nya. Ya mungkin nanti materinya akan saya kirim di grup WA kalian. Ya. Di kesempatan ini ya, partisipannya 85. Ya, 85 ya. Saya hanya menyambung dari Bu Ida tadi pagi ya, mengenai tugas ya. Silakan didengarkan, yang mau mendengarkan ya syukur, kalau enggak mau ya mudah-mudahan telinganya tetap bisa mendengarkan ya. Nah, apa yang disampaikan oleh beliau ya tentang nilai, anak-anak perlu diketahui sudah kelas 9 ya. Sebentar lagi menginjak di SMA. Yo, sekarang sudah mulai menentukan pilihan. Ya, kamu harus punya pilihan di semester ya. Sebentar lagi kan semester 2. Ya, Rizal, Bahri, ya nyalakan dulu videonya ya. Pak Esa hanya ngasih informasi. Ya, oke. Vian dinyalakan. Usma, Sakib, Bintar Yogi, Anindya, Angga, Wahyu, Bayu, ayo Anggun. Nah, kelihatan cantik semua ya. Kelihatan gantengnya, kelihatan Umam sudah potong rambut ini. Mam. Ya, ya, ini sudah. Yo, Lindu, Lindu, Anin, Dava, Jati. Ya. Yo, Lexa dinyalakan kameranya kan sudah bagus. Kemarin sudah diperbaiki. Ya, di Bras. Nyalakan Bras. Ya. Wahyu Alip, Raka. Ya. Diperlihatkan ya. Ya, mulai sekarang ya, harus punya tujuan ya kemana kalian setelah ini. Coba Pak Isabel. Ocha, kamu sekarang mau sekolah di mana nanti setelah ini? Cak, Kenapa, Pak? setelah ini kamu mau lanjut sekolah kemana? Kemana, Cak? Kenapa, Pak? Kenapa? Setelah dari SMP Takmirul punya gambaran mau sekolah kemana? SMA mana? Atau pondok mana?
Sudah punya pilihan? Sudah apa belum? Ca, masih bingung? Oca, Zulfikar sudah punya pilihan? Zulfikar, Ya, Pak. sudah punya pilihan? Mau ke SMA mana? Tanya pondok, Pak. Oh iya, Pondok. Pondok. Bintar, Yogi? Bintar? Nggak tahu, Pak. Bintar nggak tahu. Angga, SMK, Pak. SMK mana Mas Angga? Kalau nggak manahan ya Mana? lupa, Pak, Iya. yang satunya, Pak. Aduh. Maharani, mau sekolah di mana? Maharani, sudah punya pilihan? Ya, belum? Ega punya pilihan kemana SMA-nya? SMA 2, Pak. Solo? Boyolali. Boyolali, bagus. Usma, sudah punya pilihan? Usma, Fatihah Usma? Halo? Ya, baik. Diperhatikan anak-anak. Ya, ada beberapa kan jawabannya nggak tahu, Pak. Belum tahu, Pak. Ada yang sudah punya. Ya, mulai sekarang pilih ya, tetapkan pilihan cita-citamu. Mau ke SMA mana? Ya, ada yang kemarin yang minjem rapot. Nah, itu sudah punya pilihan. Ya, walaupun bukan pilihan utama. Ya, tetapi harus sudah punya pilihan. Ya, mulai dari sekarang. Ya, jangan bingung. Ya, kalau sudah punya tentuan, berarti kamu harus berupaya. Nah, berbanding lurus dengan apa? Tujuanmu. Tujuanmu masuk ke SMA 1 misalkan. Ya, ditunjang dengan apa? Nilai. Ya, besok kalau kamu nggak bisa itu lewat jalur prestasi. Ya, jalur prestasi itu dengan nilai. Nilaimu diperoleh dari sekarang ini. Ya, tugas ini. Ya, kalau kamu tugasnya masih kopong-kopongan, ya nanti nilainya apa? Hanya nilai belas kasihan dari Bapak Wali Guru ya, Guru Mapel, akhirnya apa? Nggak bisa sesuai akan pilihan kamu ya. Karepe atimu sekolah ini A nggak kesampaian. Ya. Maka dari itu, kalau tadi Bida sudah sampaikan, tugasnya dikumpulkan, kerjakanlah secara ikhlas. Ya. Karena itu akan berkaitan nanti di waktu kamu akan mendaftar SMA. Ada jalur prestasi loh ya. Pak Isa sudah bilang nanti ada jalur prestasi, ada jalur zonasi. Ya, yang zonasi mulu nggak bisa, kamu kepengen sekolah yang lain ya jalur prestasi. Nilaimu harus bagus. Ya. Apalagi nanti kalau ke depannya kamu kepengen ya kuliah ya, atau kepengen stikip atau di IPDN, ya berarti kamu harus SMA yang bagus, masuknya IPA pilihannya. Ya. Jadi kamu mulai sekarang itu harus punya gambaran loh ya. Jangan hanya bermain, ya, nyantai. Boleh lah, tapi hanya refreshing saja. Ya. Jadi mulai sekarang sudah ada pikiran ya, gambaran. Sudah mau di pra-remaja ya. Jangan banyak main, dikurangi. Terus planningnya ke depan. Ya. Jadi kalau besok sudah punya tentuan Ega ke SMA 2 Boyolali ya kamu harus planning bisa masuk di sana bagaimana. Ya kakaknya belum pindah ke sana atau bagaimana ya jalur prestasi. Ya kalau jalur prestasi bagaimana ya dapat nilai. Ya nilainya harus tinggi. Kalau mau tinggi ya tugasmu, ya. Tugasmu. Ya caranya ya hanya itu. Bapak Ibu guru bisa menilai kalian tugas. Nah, mau dinilai bagaimana selain tugas? Mau lihat video aja nggak bisa, nggak boleh. Ya. Bapak Ibu guru mau ngasih nilai kamu lebih aja, mau lihat kamu nggak boleh kok. Ya, timbal baliknya apa? Tuh, ya coba kalian pikir. Timbal baliknya harus bagaimana untuk saya ya. Saya aja mau lihat kamu nggak bisa. Sedangkan kamu numpuk tugas saja kadang kala ya.
pas seneng yang garap, pas enggak yang enggak garap, ya, pas mau yang garap. Nah, ya. Kalau tidak bisa berbanding lurus, ya, apa yang Bapak Ibu guru inginkan, ya kamu nggak bisa, ya nanti akhirnya apa? Bertolak belakang. Ya, cita-citamu ya ingin sekolah di mana tidak bisa terwujud, ya, terbengkalai nanti, nyesel terusan. Ya jangan sampai ya. Nah, ini untuk hari ini ya kamu harus punya pilihan. Ya, SMA mana atau yang dituju ya semester 2. Nanti kan nilai prestasi itu ada semester 1, 2 di kelas 7, kelas 8 ya diakumulasi barulah nanti bisa jalur prestasi. Ya, ini sudah mulai pembukaan SMA lainnya. Ya terserah kamu mau SMA mana, SMK mana ya. Sudah ada pembukaan pendaftaran. Ya, yang mau jalur negeri ya nanti nunggu, yang swasta sudah mulai buka, silakan tentukan sendiri. Ya, minta restu orang tua. Nah, orang tua dukung pilihan di sini ya kamu lakukan yang terbaik. Ya, caranya ya itu tadi ya tugasnya dilengkapi supaya apa nilaimu bagus, pakai jalur prestasi. Ya itu ya yang diperhatikan benar. Ya, habis kelas songo. Baik, itu saja ya yang saya sampaikan. Terus dijaga sholat ibadahnya ya, kita nggak tahu kapan di mana ya, situasi kondisi apa ya, kita nggak akan pernah tahu ya, rahasia ilahi ya. Lakukan yang selalu yang terbaik untuk dirimu dan sekeliling kamu ya, bermanfaatlah untuk sekeliling kamu, untuk dirimu sendiri. Saat ini kamu berada di keluarga, bermanfaatlah untuk keluarga ya. Untuk PJOK-nya hanya membahas atletik ya, yang kemarin jalan, sekarang hanya ini lari jarak pendek. Minggu depannya sebentar Pak Isa putarkan. Minggu depannya akan membuat video ya, buat video lari jarak pendek ya, minggu depan. Kalau ini kan hanya materi. Bentar, masih loading. Masih loading. Berat sekali. Muncul enggak di layar handphone kalian? Putri, muncul enggak Putri? Muncul Putri? Enggak muncul? Enggak. Oke. Enggak bisa. Enggak kuat. Pakai laptop saya enggak kuat. Nanti saya share aja. Ya. Untuk minggu depan ya, kalian akan membuat video start lari jarak pendek. Ya, tugas minggu depan, dikumpulkannya minggu depan. Ya, tugas minggu depan
membuat video lari jarak pendek, nanti dikirim ke grup WA. Nanti saya buatkan grup WA khusus untuk kelas 9, hanya pelajaran PJOK. Untuk materi lari jarak pendeknya nanti saya share di grup paralel teorinya ya. Jadi setelah kalian simak video yang saya play, ya saya kirim, itu ada rangkaian ya, berbagai cara. Boleh nanti anak-anak pilih menggunakan start jongkok dengan jenis start pendek, start menengah maupun start jauh. Ya, nanti dibuat. Kemarin yang ngirim video hanya tidak lebih dari berapa ya? Seluruhan ya, 40-an kayaknya. 50 ya kalau nggak salah. Dari kelas 9 hanya 50 anak yang ngirim. Ya. Apalagi di kelas 9E hanya 2 anak ya, Maharani atau Putri atau siapa satunya itu lupa saya. Ya Anggun, mungkin Anggun ada 2 yang 9E. Yang lainnya nggak kirim sama sekali. Ya. Nggak tahu kenapa. Ya. Hanya membuat video pembelajaran seperti itu nggak bisa. Niken itu nggak ngirim, ya kan ya? Kayak gitu mau jaluk nilai, dapat dari mana? Ya, ya. Kalau mau ngirim, mau dapat nilai ya kerjakan apa yang jadi tugas kalian, ya kewajiban kalian. Baru kalian akan menerima haknya. Haknya apa toh? Ya dapat nilai. Ya. Kamu pengen lulus dari sini ya dari nilai itu. Ya, kalau enggak ngirim ya enggak dapat nilai dari saya maupun dari Bapak Ibu guru yang lain. Ya, untuk itu ya, hari ini tidak tugasnya minggu depan ya dikirim ke grup WA. Nanti saya buatkan. Ya, tugasnya itu ya. Jadi besok tidak ada tugas untuk PJOK yang dikumpulkan. Ya, yang kemarin ada Rizal Bahri atau Rizal siapa itu yang belum mengumpulkan. Apa ya? Dolanan enak ya. Ya, ada yang ditanyakan untuk tugasnya. Ya, membuat video lari jarak pendek, ya, startnya. Ya, jadi kamu nanti bersama teman atau orang tua atau bisa kelompok, ya kamu buat sendiri-sendiri, ada yang memvideokan, ya lari start jarak pendek, ya mulai dari aba-aba ya, nanti ada teman kamu, ya aba-abanya bagaimana? Masih ingat ya? Ada 3 aba-aba untuk lari jarak pendek, bukan 1, 2, 3 loh ya. Apa ya? Masih ingat nggak ya? Nah, kan? Bersedia siap ya. Oh iya nggak sih? ya, bersedia siap. Ya, baru lari. Ya, kamu bikin video itu. Ya, startnya saja. Ya. Terserah kamu mau buat di lapangan ya maupun yang penting tidak di dalam rumah lo ya. Ya, jangan di dalam rumah lo ya. Masa iya olahraga di dalam rumah? Mungkin ada di kamar juga. Ya, yang di halaman lah atau kelompok gitu ya, kalau yang ada dekat rumahnya atau sama adiknya yang nanti dibantu adiknya. Ya, Ais. Tugasmu mana, Ais? Nah, Ais tugasnya udah dikirim. Ya. Udah ngirim, Pak. Hapus. Ya. Driansa kemana? Tidur toh? Kila tidur toh ini? Lah? Enggak, Pak. Nah.